Nora, saya Elvira dari asli Santa Maria, Yogyakarta, program studi hubungan masyarakat. Saat ini saya berada di Batik Lake Iwon yang berada di objek wisata Taman Sari. Nah, sekarang saya bersama owner Batik Lake Iwon, Mas Iwan Setiawan atau Iwan ya. Selamat siang Mas. Selamat siang Mbak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, selalu terus berjalan sehat. Iwan bisa diceritakan sedikit nggak sejarah singkat berdirinya Batik Lake Iwon ini? Ya, jadi kalau secara singkat, kita berdiri sendiri Batik Lewon itu tahun 2012. Ya, tapi kita turun-temurun ya dari orang tua era tahun 80-an. Saya akhirnya berdiri sendiri di era tahun 2010-2012. Berarti ini memang turun-temurun Turun-temurun sampai 3 generasi. sampai 3 generasi. Iya. Apa yang membedakan batik Lake Iwon dengan batik di tempat lain? Nah. Batik di sini kan banyak. Iya. Kalau di Batik Lake Iwon itu hampir semua media batik ada. Dari batik tradisional, klasik, batik kontemporer yang pernah dipesan Raja Belanda, jadi batik kontemporer. Terus ada batik piping, batik lukis, tulisan dinding, batik tote bag, yang di sini. Terus ada kaos batik lukis, dasi, shawl, macam-macam. Jadi sangat eksklusif, unik, berbeda daripada yang lain karena di Batik Iwon itu kita bisa custom sesuai dengan konsumen. Ya, fashion ya. Lake Iwon ini sibuk banget ya kemarin dalam kondisi yang tidak ya? SMKM 5. Itu ada nggak hal unik saat melatih anak-anak membuat batik atau Ya, jadi saya sebetulnya jujur ya kalau memang visi atau misi saya itu misi keberlanjutan batik itu Gen Z. Jadi ya keunikan itu banyak karena memang apa ya, saya melihat ekspresi mereka gitu. Ketika konsep belajar batik saya ini bagi mereka itu hal yang baru dan menyenangkan gitu loh, ekspresinya unik-unik gitu loh. Wow, seperti ini toh batik. Nah, itulah konsep saya supaya anak-anak itu ada rasa suka dan mencintai budaya batik melalui konsep yang mereka. Jadi ekspresi yang unik, cara belajar yang unik mereka itu ya akhirnya membawa dia sangat menikmati belajar batik dengan saya. Gitu. Enggak, jadi apa ya, kalau anak-anak ya biasa sih, tapi kalau saya pribadi dia akan fokus dengan apa yang saya ajarkan karena yang saya ajarkan tadi unik tadi sikap dia ya tadi itu ekspresi yang mereka lihat unik, artinya unik itu dia sangat antusias gitu loh menyambut konsep belajar batik yang saya terapkan bagi mereka. upaya melestarikan batik apa aja? Seperti apa maksudnya? Nah, di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk melestarikan itu kita harus mau berpikir misi tentang keberlanjutan untuk Gen Z. Jadi saya tidak bicara batik kelasnya mendunia, kita pamer di dunia enggak. Saya malah justru pengen membumi. Jadi bumikan batik warisan budaya Indonesia itu di sekolah-sekolah, di kampung-kampung, jadi ke kampus-kampus. Jadi seperti itu cara tantangan itu sangat berat ketika kita harus melihat kenyataan masyarakat Indonesia itu belum bisa menyadari bahwa warisan budaya Indonesia itu harus dipertahankan, harus diapresiasi. Mindset mereka beli batik tulisan asli itu mereka malas karena mesinnya mereka mahal. Nah, ini tantangan terberat untuk menyadarkan mereka bahwa batik itu perlu diapresiasi biar tidak punah, semakin berkembang.
masyarakat juga ikut andil dalam mengapresiasi membeli belajar batik. Jadi ini batik-batik ini supaya tidak lestari gitu. Ini kan kontradiksi banget gitu. Ini tantangan terberat yang saya menyadarkan untuk mengedukasi masyarakat tentang batik. Kalau harapan ke depannya gimana? Ya, harapan saya ini, jadi kita harus mulai mencintai budaya satu kita. Jadi kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Karena gimana? Negara tetangga sibuk mengklaim itu budaya mereka. Sedangkan masyarakat kita itu malah justru tidak mengapresiasi. Jadi saya berharap masyarakat Indonesia dari tingkat anak muda, anak sekolah itu mulai mengapresiasi, mencintai budayanya agar semakin berkembang dan semakin menggema di sini. Seperti itu. Tips sukses, wah ini tips sukses kan banget. Ya, terus bergerak, berani mencoba dengan penuh keyakinan dan kekuatan iman. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih Iwan atas perbincangan kita hari ini. Semoga sukses selalu ke depannya. Sahabat Suara, demikian perbincangan kita bersama owner batik Erop Iwan. Terima kasih atas kebersamaannya. Nah, fungsi malam ini fungsinya untuk merintangi sebagai perintang warna, entah itu kain itu sendiri, entah itu warna ya. Nah, ini yang baru saja saya proses kayak gini. Proses meluk. Itu sampai 2 minggu akhirnya barangnya beberapa oknum aja nambah kuliah dong nambah kuliah dari cek kalau udah Mas Mbak. ya kasih mas tadi